Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Kita berjumpa lagi pada pertemuan kali ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi jenis-jenis paragraf. Yang pertama adalah paragraf narasi. Narasi adalah paragraf yang berisi rangkaian peristiwa, baik fiksi maupun non-fiksi, yang disampaikan sesuai urutan waktu yang sistematis dan logis. Cirinya, biasanya terdapat tokoh, terdapat alur dan konflik. Nah, ini bisa kita temui biasa dalam cerita anak ya, atau cerita cerpen misalnya ya, atau dongeng tuh biasanya itu adalah narasi. Nah, contohnya bagaimana? Kita lihat. Pagi itu seorang pemuda pergi keluar untuk mencari ikan. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang nenek yang minta tolong dipetikkan kelapa muda. Pemuda itu pun menolong nenek dengan senang hati, lalu melanjutkan perjalanannya ke laut. Hari sudah hampir malam, tetapi belum ada satupun ikan yang tersangkut di jaringnya. Akhirnya, ia memutuskan untuk pulang dengan tangan kosong. Namun di perjalanan, ia kembali bertemu dengan nenek yang tadi ditolongnya. Nenek itu menghentikan si pemuda dan menyodorkan keranjang yang penuh dengan ikan segar. Pemuda itu sangat senang dan berterima kasih kepada nenek tersebut. Nah, paragraf ini merupakan contoh paragraf narasi karena menceritakan ya seorang pemuda tadi mulai dari keluar rumah mencari ikan, kemudian bertemu nenek ya, kemudian menolong nenek terus menuju ke laut ya, lalu pulang dengan tangan kosong, terus bertemu lagi dengan nenek, lalu berterima kasih gitu. Jadi ada urutan waktu ya yang logis, jadi sambung menyambung ceritanya gitu ya. Itu narasi. Berikutnya adalah paragraf deskripsi. Deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek ataupun benda kepada pembaca, seolah-olah pembaca merasakan, melihat, atau mengalami sendiri yang ada di tulisan. Cirinya, menggambarkan suatu objek yang melibatkan pengamatan dari panca indera kita ya. Ada contohnya. Fandi memiliki perawakan tinggi dan berkulit sawo matang. Kegemarannya adalah bermain bola bersama teman-temannya saat jam istirahat. Fandi merupakan salah satu siswa berprestasi di kelas. Ia selalu menduduki peringkat 3 besar di kelas. Ia bahkan tidak pernah datang terlambat atau bolos sekolah. Nah, ini merupakan contoh paragraf deskripsi, yaitu mendeskripsikan objeknya siapa. Objeknya orang yaitu Fandi. Ya. Cirinya, dia punya perawakan tinggi, berkulit sawo matang. Nah, kita seperti ngelihat Fandi dengan ciri tadi, tinggi, sawo matang, terus kegemarannya bermain bola ya. Terus merupakan siswa yang berprestasi, tidak pernah membolos. Nah, inilah yang disebut paragraf deskripsi. Sudah paham ya? Kita lanjutkan. Berikutnya ada paragraf persuasi. Persuasi adalah paragraf yang berisikan ajakan-ajakan ya kepada para pembaca untuk melakukan atau mempercayai suatu hal. Maka cirinya dia berisi ajakan kepada pembaca ya. Contohnya, perpustakaan merupakan sumber belajar yang menyediakan berbagai bacaan. Bacaan tersebut misalnya buku, kamus, majalah, dan tabloid. Di perpustakaan, kita dapat membaca bacaan tersebut sepuasnya. Kita pun dapat meminjamnya untuk dibaca di rumah. Dengan banyak membaca, tentu kita akan memperoleh banyak pengetahuan.
Oleh sebab itu, marilah kita memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar semaksimal mungkin. Nah, ini adalah merupakan contoh paragraf persuasi. Nah, apa? Ini ada ajakan ya. Ajakan untuk apa? Nih, ada kata bercetak tebal ya, tercetak tebal. Marilah. Nah, mengajak kan? Marilah kita memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar semaksimal mungkin. Tapi di situ ada alasan-alasannya ya. Apa? Karena perpustakaan merupakan sumber belajar yang menyediakan berbagai bacaan, makanya harus dimanfaatkan gitu ya. Nah, bisa dipahami ya untuk persuasi. Kita lanjutkan. Berikutnya ada paragraf eksposisi. Eksposisi adalah paragraf yang berisi tentang penjelasan-penjelasan maupun pemaparan mengenai suatu informasi kepada pembaca. Cirinya, menyajikan informasi, ulasan, uraian tentang sesuatu hal berdasarkan fakta, ya. Isinya penjelasan-penjelasan. Berikut contohnya. Para pecinta susu dan keju tentu sudah tidak asing lagi dengan yogurt. Yogurt adalah hasil fermentasi susu yang mengandung bakteri baik bagi tubuh. Bakteri Lactobacillus burgallicus dan Streptococcus thermophilus menghasilkan asam laktat yang dibutuhkan tubuh. Manfaat minum yogurt antara lain meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah infeksi pada usus, dan mengendalikan kolesterol dalam darah. Nah, ini merupakan contoh paragraf eksposisi, yaitu memaparkan informasi tentang apa? Tentang yogurt ya. Di situ kita bisa melihat yogurt itu hasil fermentasi, terdapat bakteri baik di dalamnya ya, dan banyak manfaatnya untuk tubuh. Gitu ya. Udah paham ya? Kita lanjutkan. Yang terakhir adalah paragraf argumentasi. Argumentasi adalah paragraf yang berisi pendapat atau argumen penulis tentang suatu hal. Tulisan ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar memiliki pandangan yang sama akan suatu hal dengan pandangan penulis. Jadi cirinya berisi pendapat, dan pendapat itu didukung data. Kemudian pendapat itu bisa meyakinkan pembaca dengan data yang disajikan gitu. Jadi argumen itu isinya pendapat-pendapat penulis ya. Nah, kita lihat contohnya. Dokter gigi tidaklah menakutkan seperti yang sebagian orang kira. Tidak semua orang yang datang ke dokter gigi untuk mencabut gigi. Sebagian dari pasien yang datang hanya memeriksakan kesehatan gigi, membersihkan karang gigi, atau hanya konsultasi. Oleh sebab itu, kita tidak perlu takut kepada dokter gigi hanya karena takut gigi kita dicabut. Nah, paragraf ini merupakan contoh paragraf argumentasi atau pendapat dari penulis tentang dokter gigi ya, dan disertai dengan data-data untuk meyakinkan untuk pendapatnya ya, untuk pendapatnya. Jadi pembaca seperti seolah-olah pembaca itu menerima atau sama sependapat dengan penulis tentang dokter gigi bahwa tidak semua orang loh yang pergi ke dokter gigi itu takut ya, karena tidak semua orang ke dokter gigi untuk mencabut gigi saja gitu. Dia bisa memeriksakan kesehatan giginya ya, membersihkan karang gigi atau hanya konsultasi. Nah, ini pendapat-pendapat dari penulis. Bisa dipahami ya? Nah, alhamdulillah materi kita hari ini telah usai. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Nah, tugas hari ini adalah tentang penilaian keterampilan atau KI 4. Apa tugasnya? Yaitu buatlah satu tulisan berisi minimal 5 paragraf. Nah, dalam satu paragraf itu minimal terdiri dari 3-5 kalimat ya. Dan jenis tulisannya adalah paragraf narasi. Coba diingat lagi narasi apa ya. Dan tema tulisan kalian adalah perasaanku selama BDR. Ya. Tulisan kalian silakan ditulis pada buku tulis
dengan tulisan yang rapi dan terbaca, lalu diupload ke Google Classroom. Ya, demikian. Semoga pembelajaran kita bermanfaat ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.